Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Febriani dari kelas S1 SI 09D dengan NIM 1090625000100. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 yang berjudul Data Control Language atau DCL. Nah, sebelumnya saya sudah membuat database-nya terlebih dahulu yang berisi yang bernama DB Kampus 109062500100 yang berisi tabel mahasiswa, mata kuliah, dan juga nilai. Pertama di sini saya akan menjelaskan query yang sudah saya pakai, yaitu ada create database DB Kampus 109062500100. Artinya query ini untuk membuat database. Kemudian kita akan memakai database tersebut dengan query DB Kampus 1 dengan query use DB Kampus 109062500100. Kemudian untuk membuat tabel mahasiswa kita harus membuat create tabel mahasiswa. Di sini saya isi dengan NIM, nama, jurusan, angkatan, dan juga IPK. Di mana di sini saya set NIM sebagai primary key, artinya dia sebagai kode unik yang hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada membuat tabel mata kuliah, di mana di sini berisi kode nama mata kuliah, SKS, dan juga berisi dosen. Kode mata kuliah di sini saya buat primary key karena kode unik yang hanya dimiliki oleh satu mata kuliah. Kemudian saya membuat create tabel nilai yang berisi ID mahasiswa, ID mata kuliah, semester, nilai angka, nilai huruf, dan juga nilai angka dan juga nilai huruf. Di mana saya set di sini ID mahasiswa sebagai foreign key, di mana dia akan berhubungan dengan mahasiswa. Artinya setiap mahasiswa itu memiliki nilai dan juga kode ID mata kuliah yang berhubungan dengan sebagai foreign key yang berhubungan dengan mata kuliah. Artinya setiap mata kuliah itu memiliki nilai. Kemudian di sini saya juga sudah insert data-data mahasiswanya. Ada 5 mahasiswa yang berisi NIM, nama, prodi, angkatan, dan juga IPK. Kemudian mata kuliah yang berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah. Kemudian di sini ada SKS dan juga ada dosennya. Selanjutnya yaitu ada ID nilai yang berisi NIM, kode mata kuliah, dan juga di sini ada nilai angka, nilai huruf, dan ini berisi semester. Yang tengah ini berisi semester. Kemudian di sini kita langsung men-CLI atau masuk ke DCL-nya, yaitu pertama kita harus membuat user, yaitu kita create user. Di sini saya mau menamai user Anissa. Kita memasukkan password identified. Passwordnya saya akan membuat Anissa 123. Query sudah oke, saya akan membuat user yang kedua. Create user. Saya menamai usernya dengan Febriani. Kita buat passwordnya. Sini saya akan buat Febriani. Saya akan buat Febriani 123. Query-nya sudah oke juga. Kemudian saya akan select usernya ini. Saya akan tampilkan usernya from SQL user. Sudah tampil. Kemudian di sini kita akan lanjut ke teks 3. Teks 3 yaitu kita memberikan akses untuk dua user ini, yaitu kita menggunakan
Gunakan query grand insert. Grand insert. Kita menggunakan query grand insert di DB di DB kampus untuk tabel mahasiswa. Itu untuk user Anissa. Untuk user Anissa. Query-nya sudah oke, kemudian kita memberikan hak akses juga untuk user Febriania. Di database-nya DB Kampus. Mahasiswa untuk user. Query-nya sudah oke, kemudian di sini kita akan flash privilege terlebih dahulu. Dan kita exit. Sudah baik, kemudian kita akan login menggunakan user Anissa. Caranya itu application, XMPP, XMPP files, kemudian bin, dan MySQL. Dia itu usernya Anissa. Passwordnya adalah Anissa 123. Sudah. Kemudian di sini kita akan use DB kampus yang tadi database kita yang sudah kita buat. Kemudian kita akan database sudah change, kita akan insert into. Mahasiswa. Untuk values, kita masukkan NIM 0107. Kemudian saya akan di sini menggunakan test user saja. Test user. Setelah itu prodinya informatika. Untuk angkatan 2025 dengan NIM-nya adalah 345. 3,45. Sudah, kemudian kita enter. Artinya dia sudah menjadi primary key atau sudah ada di sini. Di eh, di DB ini. Di sini karena NIM yang sudah saya buat, yang saya mau insert itu sudah ada, kita akan bikin lagi atau menambahkan lagi NIM yang belum ada. Kemudian kita memakai test user saja, sama seperti tadi.
kemudian angkatan 2025 dengan IPK-nya adalah 3,90. Nah, query sudah oke. Kemudian kita select atau kita tampilkan. Select from mahasiswa. Nah, sudah comment comment denied to user. Selanjutnya kita akan keluar, kita akan exit, dan kita akan masuk menggunakan user root. Sama seperti tadi, application, XMPP files, kemudian bin, MySQL, kita akan menggunakan user root. Karena kita tidak mempunyai password di root, maka kita enter saja. Kemudian lanjut kita revoke, atau kita mencabut hak aksesnya. Revoke insert on DB Campus. DB Campus yang tadi. DB Campus yang tadi untuk from user Febriani. From user Febriani. Query sudah oke, kemudian kita akan memberikan hak akses dan insert yang berisi NIM, nama, dan juga jurusan. Di DB Campus. Kemudian kita to user Febriani. Dan query-nya sudah oke, kita lanjut ke teks 5 atau teks terakhir. Yaitu kita revoke atau kita cabut hak akses. Revoke insert di DB Campus. From Anissa. Alhost. Query-nya sudah oke. Kemudian kita di sini akan mencabut juga hak akses. Kita pakai revoke select yang tadi yang sudah kita berikan, yaitu NIM, nama, dan jurusan. NIM, nama, jurusan. Di DB Campus. Untuk siapa? Dari siapa kita cabut dari user Febriani. Febriani.
Localhost. Localhost. Maaf teman-teman, di sini kita ulang saja. Saya pakai eh, kita pakai revoke delete karena di sini saya lupa menggunakan tanda petiknya di Febrianinya. Kemudian kita revoke. Kita ulang saja from host. Kita harus exit dulu teman-teman. Kita harus comment central. Kita login menggunakan ini application yang root, tapi tidak usah menggunakan pay. Nah, kita akan revoke select, nim nama dan jurusan. Di mana? Di DB Campus. Kemudian from dari user Febriani. Localhost. Query-nya sudah oke, kemudian kita tinggal menampilkan show grants for dari user Anissa, for Anissa localhost, for Anissa localhost. Kita tutup. Sudah tampil. Satunya yaitu kita show untuk user yang kedua. Show grants. Show hak aksesnya. Show grants for Febriani localhost. Nah, sudah ada. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai tugas 2 yaitu Data Control Language ini. Jika ada kesalahan atau salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.